Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan trader. Bertemu lagi dengan Eko Trijuni dari Forex CMF dalam podcast Weekly Outlook untuk data di pekan tanggal 11 sampai 15 Mei 2020. Seperti biasa, sebelum kita mulai untuk melihat outlook teknikalnya, saya mau bacakan dulu dan sedikit ulas mengenai data ekonomi yang akan dirilis atau diumumkan sepanjang pekan ini. Hari ini hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 9.37 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah ada data dari New Zealand, yaitu ANZ Business Confidence. Dilihat, kita sudah lihat ini mengalami perbaikan ya dari minus 66,6 menjadi minus 45,6. Masih negatif tetapi membaik angkanya ya. Kemudian kita lihat juga untuk hari Selasa besok tanggal 12 Mei pukul 7.30 malam dari Amerika ada dua data. Yang pertama CPI, yang kedua Core CPI. Dua-duanya ini sama-sama data inflasi. CPI itu Consumer Price Index atau indeks harga konsumen kalau bahasa Indonesianya. Kita lihat kedua data ini dari Amerika, kita lihat diperkirakan cukup pesimis ya kalau kita lihat. CPI sendiri dari minus 0,4% diperkirakan naik menjadi minus 0,7%. Kemudian dari minus 0,1% yang core CPI menjadi minus 0,2%. Datanya makin gede ya, berarti minusnya makin gede. Tetapi gini, kalau minus ini berarti bukan inflasi lagi yang kita khawatirkan, melainkan deflasi. Nah, ini kita lihat nanti dengan kaitannya kebijakan Fed nanti bakal gimana nih. Kalau ini deflasi dan deflasinya makin gede, mungkin ada kaitannya dengan virus COVID yang masih di Amerika itu masih jelek ya kondisinya. Di Indonesia juga belum terlalu baik, cuman kalau kita lihat jumlah yang sembuh ya itu semakin naik grafiknya, kita bersyukur untuk itu. Artinya memang daya tahan manusia mulai membaik dan bisa melawan penyakit ini. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan jumlah pasien yang dianggap positif itu juga masih naik. Jadi mungkin ini hal yang sama terjadi di Amerika sehingga ancamannya deflasi. Sekarang kita akan lihat apakah Fed akan mengambil langkah-langkah kebijakan. Salah satunya mungkin apakah mereka akan kembali memangkas suku bunga, kemudian yang kedua atau apakah mereka akan menambah stimulus lagi, kita akan lihat. Nah, kalau ini memang terjadi dikaitkan dengan data-data CPI ini, ya mungkin US dollar akan tertekan lagi sedikit paling tidak untuk merespon data CPI ini besok. Kemudian hari Rabu tanggal 13 Mei kita lihat ada beberapa data yang pertama dari New Zealand, Selandia Baru jam 9 pagi itu ada pengumuman suku bunga dari RBNZ atau Reserve Bank of New Zealand. Diperkirakan tetap bertahan di 0,25%. Kita akan lihat bagaimana besok. Kalau tetap bertahan di sini, mungkin New Zealand dolarnya akan stabil. Kalau dia pangkas suku bunga, kemungkinan New Zealand dolarnya akan melemah, atau NZD USD akan turun kemungkinan. Tapi kalau dia justru naik, dan ini kayaknya akan kecil kemungkinannya ya, karena mengingat kondisi ekonominya lagi kurang bagus, terkait wabah COVID ini ya, kemungkinan ya kalau tidak bertahan, dia akan pangkas. Tapi kalau untuk forecast ekonom, itu bertahan di 0,25%. Kemudian ya akan disusul dengan press conference-nya. Kemudian pukul 1 siang ada data dari Inggris, itu preliminary GDP atau gross domestic product, produk domestik bruto. Ini juga diperkirakan akan menyusut dari nol, berarti di kuartal sebelumnya itu tidak ada pertumbuhan GDP, diperkirakan di kuartal ini juga akan turun minus 2,5%. Nah, ini kemungkinan besar akan berdampak negatif bagi pound sterling. Artinya kalau memang datanya seperti ini, GBP USD kemungkinan akan turun. Jadi peluangnya kemungkinan akan sell. Dan 8 malam di hari Rabu tanggal 13 Mei, Ketua Federal Reserve ya akan melakukan pidato. Kita akan lihat nanti
apa yang akan beliau akan sampaikan, ini mungkin juga akan ada kaitannya dengan outlook ekonomi pertama pasti, kemudian kemungkinan langkah-langkah kebijakan moneter yang akan diambil Fed. Nah, ini akan sangat penting nanti ya jam 8 malam. Kemudian hari Kamis, 14 Mei, dimulai dari Australia pukul 8.30 pagi, akan diumumkan data employment change. Ya, kalau ini employment change ini mirip dengan pertumbuhan pekerja atau non-farm payroll ya. Kemarin di Amerika, Jumat lalu ingat non-farm payroll-nya masih buruk. Actual-nya ternyata 20.500.000 orang yang pertumbuhannya berkurang sampai seperti itu, bertumbuh minus ya, masih di bawah forecast sebenarnya, forecast-nya kan minus 22 juta. Tapi ternyata untuk bulan sebelumnya itu direvisi datanya yang tadinya hanya minus 710.000, ternyata ketika dilihat lagi, dicatat lagi minus 870.000. Jadi jelek datanya. Tidak heran ketika data tersebut dirilis, ditambah lagi dengan unemployment rate Amerika yang mencapai 14,7% dari 4,4%. Jadi naiknya lebih dari 10% ya. Luar biasa. Tidak heran ketika data itu dirilis, US dolarnya jadi melemah. Cepat waktu itu pas hari Jumat kemarin ya. Nah, ini juga employment change dari Australia. Ini juga luar biasa. Dari hanya pertambahannya 5.900 pekerja, diperkirakan akan berkurang justru pertumbuhannya. Jadi tadinya nambah 5.900, sekarang justru turun 550.000. Nah, ini juga jelek bagi Australia sebenarnya. Kita lihat, dan ini kalau memang benar seperti ini, ditambah lagi unemployment rate-nya diperkirakan naik dari 5,2% jadi 8,3%. Ini jelek sekali. Ada kemungkinan besok pagi pukul 8.30 kalau datanya benar seperti ini, Australian dollar akan melemah terhadap US dollar. Jadi peluangnya mungkin adalah sell Aussie. Oke. Lalu jam 9 pagi dari New Zealand ada data annual budget release. Tidak ada angka yang diumumkan, tidak ada forecast-nya juga karena ini hanya eh, pengumuman anggaran ya, anggaran. Lalu pukul setengah 6 dari Inggris, Gubernur Bank of England akan berpidato dan pukul 10.04 malam dari Kanada, Gubernur Bank of Canada, Stephen Paulos juga akan berpidato. Kedua orang ini kita perlu pantau masing-masing untuk mata uang yang bersangkutan. Lalu di hari Jumat penutup minggu ini, jam 1 siang data dari kawasan Euro, ada data Jerman preliminary GDP, jelek juga, forecast-nya dari 0 menjadi minus 2,3%, kemungkinan besar akan menekan Euro. Kemudian malamnya, setengah 8 malam, data core retail sales dan retail sales dari Amerika Serikat, masing-masing diperkirakan semakin buruk dari minus 4,5% menjadi 8%, dan retail sales-nya dari minus 8,7% menjadi minus 11%. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang bisa kita pantau dari kondisi teknikalnya. Tapi saya mau ingatkan dulu, bagi rekan-rekan trader yang pekan lalu memantau podcast saya untuk Weekly Outlook, pekan lalu ya, hari Senin lalu, saya waktu itu mengingatkan bahwa waktu itu Aussie-nya masih ada di sini, masih ada di area ini ya. Jadi kita punya area support Fibonacci-nya itu di sini. Silakan cek lagi podcast pekan lalu. Waktu itu saya mengatakan bahwa ada kemungkinan Aussie akan rebound ya. Rebound-nya ke area 0.64950 sampai 0.65696. Ternyata memang benar rebound dari hari ini walaupun dia sempat naik terus turun lagi ya kan. Kemudian di sini ada jadi dia jadi double bottom di sini dan rebound tembus ke atas 0.6495 sesuai dengan perkiraan dan sekarang sedang mendekati area resisten di 0.65696. Kita akan lihat apakah dia akan mencapai atau tidak. Tapi kalau kita lihat sekarang dia overbought ya, stokastik di chart 4 jam untuk Aussie. Jadi jangan kaget kalau nanti kita akan lihat ada koreksi untuk Aussie ke kisaran 0.64950 dulu paling tidak di pekan ini mungkin atau paling dalam dia mungkin ke 0.64488. Tapi kalau ternyata nanti harga berhasil tembus ke atas resisten ini kita punya resisten yang ini tadi kan
0,65696. Kalau dia berhasil break ke sana, ke atas itu, kemungkinan Aussie akan melanjutkan penguatan. Target pertamanya di pekan ini kemungkinan adalah 0,66442, target keduanya 0,67277. Oke, itu untuk Aussie. Selanjutnya saya mau bahas sedikit untuk gold ya. Kalau rekan-rekan ingat, di podcast kemarin, itu harga goldnya itu di area ini rekan-rekan. Dan saya kemarin bilang juga jangan kaget kalau minggu ini kita akan lihat koreksi. Memang tidak sampai ke angka yang saya sebutkan. Yang sebutkan angkanya 1679,04, tapi benar ada koreksi itu dan dia rebound lagi rekan-rekan. Sementara target reboundnya adalah 1705,21, sama seperti podcast yang pekan sebelumnya. Nah, target kedua untuk emas gold pekan ini di 1747,52 untuk reboundnya. Tapi tetap harus hati-hati. Agak jauh support kita untuk pekan ini di 1636,74. Kalau dia break ke bawah itu, barulah ada kemungkinan harga emas akan melemah setidaknya ke 1610 kemungkinannya ya. 1610,57. Tapi kita punya area supportnya itu di sini rekan-rekan. Masih di sini masih sama seperti 2 minggu terakhir area support emas yaitu kisaran 1679,04 sampai 1636,74. Jadi kalau nanti dia koreksi ke area ini, ya tinggal cari sinyal buy di sini, potensi reboundnya seperti yang saya sebutkan tadi. Itu untuk gold di pekan ini. Nah, terakhir saya mau bahas USDN, karena menarik sekali USDN. Kenapa menarik saya perlihatkan sekarang? Kita bisa lihat bahwa dia masih dalam downtrend kalau di time frame 4 jam yang saya lihat sekarang ya, ini downtrendnya sudah cukup terpenuhi syaratnya, dua puncak dan dua lembah yang makin rendah. Kemudian kita lihat sekarang dia lagi mentok di area resisten. Mana area resistennya? Yang ini nih. Area resistennya kalau kita pakai Fibonacci retracement, saya punya swing high di sini dan swing low di sini. Itu area resistennya di 106,770 sampai 107,255. Harga sekarang berada di sini dan kebetulan pula dia mentok juga di exponential moving average 100 yang kita plot di chart 4 jam. Dan kita tahu bahwa moving average ini adalah juga area resisten dinamis. Jadi cukup kuat resistnya sekarang plus stokastik 4 jam memperlihatkan indikasi overbought. Jadi untuk pekan ini rekan-rekan, kita tinggal cari konfirmasi sinyal sell di area kisaran ini nih. Kisarannya 106,770 sampai 107,255. Kalau muncul nanti konfirmasi sinyal sell-nya atau sinyal bearisnya, bisa ambil sinyal sell, bisa ambil posisi sell dengan target ini ke sini nih. Target pertamanya untuk pekan ini 106,471, target keduanya 105,986. Nah, tapi kalau dia break ke atas 107,255 ya mungkin batal ya skenario sell tadi karena ada kemungkinan harga naik ke 107,554 sampai 108,039. Oke, mungkin itu dulu untuk pekan ini yang bisa saya sampaikan. Kita sudah bahas dari Aussie. Congrats ya buat rekan-rekan yang sempat buy Aussie minggu lalu. Wah, cuannya gede banget itu. Manfaatkan juga nanti peluang yang mungkin bisa muncul di pekan ini. Ada 3 yang kita bahas hari ini ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. COVID belum berakhir, walaupun kita optimis akan segera berakhir. Mudah-mudahan Lebaran bisa normal ya. Mudah-mudahan. Walaupun Lebaran tinggal sebentar lagi ya. Oke, jangan lupa pasang stop loss untuk membatasi risiko dan atur modal Anda agar tidak overtrade dengan position sizing yang benar. Dan jangan lupa seperti biasa, klik like, subscribe, dan share. Dan kalau ada pertanyaan, silakan komen di komentar di bawah. Selamat pagi, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.